Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Rangring Sah Paramasiwaraditya Ya Namah. Terlebih dahulu, kami haturkan pangaksama mohon maaf kehadapan Ida Hyang Paramakawi serta Batara, Batari junjungan dan leluhur semuanya. Agar supaya, tatkala menceritakan keberadaan para leluhur yang telah pulang ke nirwana, kami terlepas dari kutuk dan neraka karena diambil dari berbagai sumber informasi, yang mungkin kurang tepat, dan untuk teman-teman yang non-Hindu, saya minta maaf, video ini bukan untuk menjelek-jelekan agama lain atau menganggap agama saya yang paling benar. Sekali lagi saya minta maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaikan ini. Om Tat Pramadat Kesama Swamam. Om Santi, 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 Om. Tuhan menganugerahkan pikiran dan akal sehat kepada kita agar mampu berpikir secara jernih. Merasakan cinta, kasih sayang, ketulusan adalah dambaan bagi tiap manusia, lawan jenis yang berusaha meyakinkan diri kita bahwa ini cinta, tetapi bisikan itu terus saja terhembus di kepala kita. Sebab cinta tak lepas dari gairah, pemicu nafsu. Cinta tanpa nafsu, sungguh kebohongan yang indah. Bayangkan jika hidup tanpa gairah. Seperti mayat hidup, diam, lemas dan datar. Contoh kecil, saat makan. Bagaimana jika makan, tapi tanpa nafsu? Fix kamu pasti tidak selera. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek hukum yang ada dan kita sebagai umat Hindu wajib mengetahuinya. Hukum yang ada pada agama Hindu jika pindah keyakinan demi cinta dari aspek kitab suci Weda. Sebelum itu kita akan membahasnya, setelah Anda menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin mengingatkan pelajaran semasa di bangku sekolah, yaitu Trirena atau 3 jenis hutang. 1. Dewa Rena, yaitu hutang yang dimiliki oleh manusia kepada Ida Hyang Widiwasakarena telah memberikan hikmat kehidupan kepada makhluk hidup. 2. Resi Rena, yaitu hutang kepada Resi karena telah mewariskan berbagai ilmu pengetahuan kepada kita. 3. Pitra Rena, hutang kepada leluhur karena telah membesarkan kita dari garis keturunannya. Jika kita berpindah agama, maka pertanyaannya, dapatkah kita membayar ketiga hutang tersebut? Mungkin jika membayar Dewa Rena dapat dilakukan, saat seseorang pindah agama dengan menjalankan agama dengan serius dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Resi Rena? Bagaimana membayar utang kepada leluhur? Bukankah utang harus dibayar? Sebenarnya hukum orang yang lalai terhadap Trirena sangat mengerikan. Dalam Manawe Dharma Sastra halaman 635, manusia yang tidak dapat membayar 3 hutangnya kepada Brahman, leluhur serta orang tua. Kalau seseorang telah membayar ketiga utangnya kepada Tuhan, leluhur, Resi, hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai moksa. Jika tanpa menyelesaikan 3 macam utangnya akan tenggelam ke neraka. Jika sudah meninggalkan Hindu berarti tidak bisa membayar lagi utangnya, karena tidak meyakini adanya Trirena. Dalam Bhagavad Gita bab 16 ayat 23, ia yang meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda, ada dalam pengaruh nafsu tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan tujuan tertinggi. Umat Hindu seharusnya lebih bersemangat menjalankan Hindu karena sudah berada pada jalan yang tepat, sehingga tujuannya tidak akan sia-sia. Jika pindah agama tidak akan memberikan manfaat bagi kita dengan alasan apapun.
Dalam prasasti kawitan leluhur diungkapkan bahwa kalau kamu lupa kayanganmu, terkutuklah engkau tak akan pernah cocok bersaudara, banyak bekerja tanpa hasil, tidak henti-hentinya menderita penyakit. Jatuh kewibawaannya dihukum buta, kala demikian peringatanku kepada seketurunanmu, tersurat di dalam prasasti. Umat Hindu sangat erat hubungannya dengan para leluhur sehingga kesannya segala sesuatu dikaitkan dengan kawitan atau leluhur. Itu cara umat Hindu membayar utangnya kepada leluhur sehingga para leluhur menjadi puas dan menyayangi keturunannya. Karena itu jika ada keturunannya yang meninggalkan ajaran leluhurnya akan marah. Hal yang sama juga tertuang dalam surat Sabdo Palon Naya Genggong bahwa Raja Brawijaya pindah agama dan mengajak Sabdo Palon, namun Sabdo Palon menolak bahkan pergi, sehingga ia menyatakan di kemudian hari saatnya tiba ia akan muncul kembali dan menegakkan ajaran leluhur di Nusantara. Ia mengatakan bahwa bila tidak ada yang memakai akan saya hancurkan menjadi makanan setan, jin dan yang lainnya. Belum lega hati saya bila belum saya hancur leburkan. Umat sedharma di masa lalu leluhur kita adalah Hindu, kita lahir dari keturunan Hindu. Bayangkan jika di tengah jalan kita tinggalkan keluarga dan keyakinan kita kepada leluhur, maka sebakti kita telah hilang. Wajar jika kita mendapatkan kutukan dari para leluhur, karena itu mari kita kuatkan sebakti kita, berkuat tatwa agar kita menjalankan Hindu dengan segenap jiwa, bukan sekedar ikut-ikutan saja agar tidak mudah pindah agama. Contoh kutipan yang saya ambil, kadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai penciptanya atau ciptaannya.